Selesai sudah seluruh rangkaian acara debat calon presiden dan calon wakil presiden. Meski bisa dibilang anti klimaks karena tidak terjadi serang-menyerang dalam debat seperti yang dipertontonkan sebelumnya. Semua kandidat tampak sopan dan seperti bermain bertahan tanpa ada serangan. Mungkin karena para calon menjaga supaya tidak terjadi blunder-blunder di dalam serangan dan nanti akan jadi serangan balik di media sosial. Tapi dari debat terakhir itu saya menyimpulkan bahwa memang hanya Ganjarlah yang punya solusi dan gagasan terhadap masalah bangsa ini. Pengalaman dia selama menjadi anggota DPR dan 2 periode menjabat gubernur membuat Ganjar Pranowo matang dalam urusan mengelola pemerintahan. Sedangkan Prabowo, ya isinya ya begitu-begitu aja. Nggak ada sesuatu yang baru, cuma motivasi-motivasi doang. Dan seterusnya setuju mulu sama pandangan lawan debatnya tanpa mengisinya dengan sesuatu yang baru, kecuali cuma mengintili program Jokowi saja. Kalau Anies, kalau ngomong itu memang jago, tapi pengalaman membuktikan dalam soal eksekusi dia itu sangat lemah. Anies memang lebih bagus jadi dosen sajalah menyampaikan teori-teori, karena kalau jadi presiden itu harus seorang eksekutor yang handal. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Denny Siregar mengenai perdebatan tanggal 14 Februari 2024, perdebatan terakhir antara capres. Denny mengatakan bahwasannya yang lebih unggul adalah Ganjar karena soal pengalaman dan soal teruji, karena kita lihat kinerja Ganjar di Jawa Tengah dan sangat sudah terbukti. Nah teman-teman mungkin lebih paham apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini. Tentunya apa yang disampaikan sangat bermanfaat agar kita mengetahui siapa calon yang paling unggul dan siapa calon yang bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Tentunya menurut saya pun Ganjarlah yang paling unggul perdebatan pada tanggal 14 Februari 2024. Memang di saat perdebatan tersebut tidak ada saling serang. Mungkin mereka sadar bahwasannya ketika mereka saling serang tentunya akan diperbincangkan di berbagai media sosial. Bahkan ada pengamat politik akan mengkritik. Tetapi kalau kita lihat perdebatan tersebut bahwasannya damai-damai saja dan tidak ada penyerangan dan tidak ada kayak seperti debat-debat kemarin. Kalau kita lihat debat-debat kemarin tentunya Prabowo Subianto yang suka blunder, yang suka marah-marah, sangat emosian. Tentunya kalau kita lihat gestur tubuh dari Prabowo Subianto juga lebih tenang dari kemarin. Nah ini salah satu bahwasannya Prabowo mulai sadar bahwasannya ketika dia meluapkan emosian atau serang, tentunya itu akan diperbincangkan di media sosial, bahkan akan menurunkan elektabilitas dari Prabowo Subianto. Teman-teman, sebentar lagi akan diadakan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya kita sudah memiliki pilihan yang tepat yang akan melanjutkan program Pak Jokowi. Teman-teman, sebelum kita memilih tentunya kita akan melihat rekam jejaknya apakah ini sudah teruji dan sudah berpengalaman. Tentunya kita harus menggali segala informasi agar kita tidak salah pilih, karena ketika kita salah memilih tentunya kita akan menikmati kehancuran bukan kesejahteraan lagi. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu untuk belusukan, yang mampu untuk menuangkan ide gagasan untuk masyarakat dan hanya mementingkan rakyat dan mementingkan masyarakat, bukan kepentingan pribadinya. Carilah pemimpin yang emang integritas yang tinggi dan sudah berpengalaman dan sudah teruji. Menurut saya yang sudah berpengalaman adalah Ganjar Promahfud. Mengapa saya katakan begitu? Karena Ganjar sudah 2 periode di Jawa Tengah sebagai gubernur. Tentunya soal tata negara, soal berpolitik mungkin dia lebih paham. Soal kesehatan, soal ekonomi tentunya sudah paham. Apalagi Promahfud yang sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi maksudnya, dan sekarang juga dia sebagai menteri kabinet Pak Jokowi. Tetapi saat ini ada isu-isu bahwasannya sudah resmi keluar dari kabinet Pak Jokowi agar lebih luas dan lebih
enak untuk melakukan kampanye, dan Ahok pun mundur dari kabinet Pak Jokowi. Ini akan menjadi salah satu ketakutan Pak Jokowi bahwasannya Ahoklah yang berpengaruh dalam dunia politik ini. Saat ini Ahok sudah melakukan kampanye mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, bagaimana setelah Anda melihat video perdebatan pada tanggal 14 Februari? Apakah menurut teman-teman lebih adab atau tidaknya? Dan siapa yang paling unggul di debat tersebut? Mungkin teman-teman pasti beda pandangan dan pasti beda prinsip. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, dan pastinya di dunia politik, pastinya di berbagai daerah, berbagai kota, mungkin dunia politik agak berbeda. Tetapi kalau kita lihat secara signifikan, akhir-akhir ini memang dunia politik dan situasi politik yang digunakan oleh Pak Jokowi sangat memanas dan sangat tidak adem-adem saja. Ya, kita harap nanti di tanggal 14 Februari 2024 adem-adem dan tidak ada kecurangan dalam pemilu umum di tahun 2024, dan ada mewujudkan salah satu calon presiden yang akan melanjutkan tongkat estafet Pak Jokowi Dodo di tahun 2024 ini. Teman-teman, saya harap kita harus lebih paham dan harus lebih tahu apakah ini layak, apakah ini pernah menjadi kasus atau tidaknya. Kita harus mengetahui rekam jejak dari calon tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang perdebatan tersebut. Nah, kita berbicara perdebatan pada tanggal 14 Februari kemarin, bahwasannya Prabowo yang sering dijawab ini, dijawab A. Jadi tentunya memang agak kurang, semakin orang berumur pasti ingatannya agak lupa atau kurang sinkron. Tapi ya, kita pastinya sayang kepada Prabowo karena harusnya dia di rumah dan menikmati hartanya sehingga bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Nah, teman-teman, saya melihat perdebatan kemarin itu memang adem-adem saja. Sepertinya ada salah satu juga berita bahwasannya Pak Prabowo mengatakan lebih was-was dalam debat kemarin agar dia tidak dinilai lagi 10/100 seperti nilai Anies kemarin. Mungkin dia tersinggung yang diberikan oleh Anies kemarin kan soal Kementerian Pertahanan, bahwasannya Anies menilai hanya 11 dari 100. Tentunya itu kecil banget. Jadi teman-teman, kita bisa lihat memang mungkin ya baperan atau tidaknya, ya teman-teman mungkin tahulah. Teman-teman, kita melihat situasi saat ini memang, apalagi cawe-cawe Pak Jokowi, memang yang selama ini kita bangga-banggakan malah mendukung Prabowo Subianto. Ini akan menjadi salah satu turunnya elektabilitas dari Prabowo, mungkin karena ada permainan kecurangan di MK juga. Gibran sudah bermasalah dari awal, yang sudah melanggar kode etik. Ini akan menjadi pro dan kontra bagi masyarakat, dan masyarakat akan berasumsi terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Bahasanya mereka hanya ambisi, yang hanya haus kekuasaan, bukan hanya mementingkan rakyat. Padahal banyak anak muda yang memiliki prestasi, yang memiliki kemampuan dan memiliki potensi dan power untuk memimpin, tetapi terhalangnya karena tidak ada kendaraan menuju ke puncak tersebut. Tetapi Gibran dengan mulusnya dan diberi karpet merah sehingga lolos dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, sebentar lagi kan ini kita yang menentukan siapa yang menjadi Presiden Republik Indonesia ini, bukan mereka, tetapi bagaimana kita mewujudkan pemimpin, karena rakyatlah memilih dan bukan mereka lah yang menentukan, tetapi kita sebagai rakyat menentukan siapa komandan yang akan melanjutkan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Teman-teman, ada kata salah satu menurut saya sangat menarik soal perkataan dari Yusuf Kala, dan carilah pemimpin yang tenang dan memang memiliki integritas yang tinggi, bukan yang suka marah-marah. Bagaimana nanti ketika dia dipertemukan ke orang-orang yang di luar sana, misalnya meeting atau dipertemukan kepada pejabat-pejabat lainnya, kalau misalnya tidak bisa mengontrol emosinya, bagaimana nanti mengontrol salah satu masalah? Apalagi soal ini kan masalah kecil, apalagi nanti diperhadapkan langsung memimpin berapa jutaan rakyat Indonesia, tentunya tidak bisa menurut Yusuf Kala tersebut. Nah, mungkin sekian dan video ini. Jika ada kata salah, mohon maaf. Nah, jika ada tanggapan teman,
tentukanlah di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.